Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandri Febrianda, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 51, PPSDM Regional Jakarta. Teman-teman serta sahabat CPNS, tetap jaga protokol kesehatan, rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara saya mengenai implementasi nilai-nilai dasar aneka. Berikut hasil wawancaranya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh beliau, Bapak Mujani, selaku pejabat publik di SDN Penataran 06. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Pada kesempatan ini, saya bertanggung jawab untuk melaporkan wawancara sebagai tugas individu yang telah diberikan di tugas Latsar CPNS terkait dengan implementasi nilai-nilai aneka di SDN Penataran 06. Waalaikumsalam Mbak Sandri. Alhamdulillah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga untuk selanjutnya kita tetap diberi kesehatan. Senang juga hari ini saya masih diberi kesempatan berjumpa dengan jenengan. Terima kasih, saya siap untuk membantu memberikan informasi. Semoga dapat bermanfaat pada dunia pendidikan, khususnya di UPT SDN Penataran 6. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya Bapak. Di sini saya akan wawancarai Bapak dengan salah satu topik, yaitu tentang implementasi nilai-nilai dasar aneka di SDN Penataran 06. Di mana aneka itu sendiri terdapat 5 indikator, meliputi akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, seberapa pentingnya aneka itu menjadi dasar oleh setiap ASN, terutama di lembaga UPT SD Negeri Penataran 06. Sebagai seorang ASN, aneka sangatlah penting. Karena apa? Karena untuk dijadikan pedoman oleh setiap ASN. Sebagai perwujudan untuk membentuk perilaku ASN yang memiliki integritas. Pada dasarnya, aneka akan menjadi pondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN. Terima kasih Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang akuntabilitas. Seperti apa implementasi akuntabilitas di SDN Penataran 06 yang sudah berjalan? Terkait dengan implementasi akuntabilitas di sekolah, alhamdulillah sudah kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai aneka. Hal ini dapat dilihat dari rekan-rekan guru yang sudah melakukan pelayanan yang terbaik sesuai prinsip aneka dan penuh tanggung jawab. Misalkan, dapat kita lihat semua rekan-rekan guru sudah bertanggung jawab dalam belajar mengajar, mulai dari persiapan, rancangan pembelajaran, serta proses belajar hingga melakukan evaluasi. Hal itu semua alhamdulillah sudah kita laksanakan sesuai kinerja kami dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, adakah hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan akuntabilitas di lembaga kita, Bapak? Ya, kalau hambatan jelas ada. Seperti jumlah guru di sini itu terbatas, sehingga berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Seperti guru satu bisa merangkap 2 kelas, seperti itu. Alhamdulillah, meski begitu, insya Allah tahun ini lembaga kita mendapat kuota P3K, sehingga ke depan
jumlah guru akan terpenuhi. Begitu nggih, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini ada indikator nasionalisme. Untuk nasionalisme sendiri merupakan rasa cinta, bangga, bersatu, menjunjung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Seperti apa ya Pak implementasi dari bentuk nasionalisme yang ada di sekolah kita? Di sini untuk implementasi nasionalisme kita sudah menerapkan seperti rekan kerja menghargai pendapat sesama, pendapat siswa, tingginya toleransi rekan kerja, serta selalu melaksanakan upacara bendera dan upacara hari-hari besar dalam keadaan normal. Kemudian pada nilai dasar aneka yang ketiga yaitu etika publik. Sejauh mana penerapan di SDN Penataran 06 ini? Apakah ada hambatan atau tantangan untuk melakukan penerapan tersebut? Etika publik tentunya ada kaitannya dengan pelayanan. Maka kita berusaha senantiasa memberikan pelayanan dalam belajar mengajar dengan sangat sabar, ramah, telaten, dan ulet kepada siswa, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang semaksimal mungkin. Pertanyaan selanjutnya, dalam menerapkan komitmen mutu, inovasi apa yang pernah diterapkan dalam memberikan pelayanan yang baik? Mengingat seperti sekarang ini yang masih terhambat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Inovasi dari kami semua, yaitu sebagai tim pendidik yang solid, tentunya kami senantiasa akan selalu dan terus untuk mendidik, membimbing semua siswa-siswi dalam semua aspek pembelajaran. Dan rekan-rekan guru selalu rutin dalam melakukan kegiatan KKG untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah kami. Di masa yang sekarang ini, pasti ada hambatan, di sini pasti ada. Tentunya pada masa pandemi ini, kami dan rekan-rekan sebagai tenaga pengajar harus dituntut untuk sesuai dengan target kurikulum. Dan sebagai wali juga ingin pembelajaran tatap muka. Tapi karena masa pandemi ini kita belum bisa melakukan maksimal, masih melalui daring, tetapi untuk mengatasi ini kita sebisa mungkin dalam kegiatan belajar mengajar meskipun daring, kita berusaha semaksimal mungkin dengan misalnya tidak hanya mengirimkan tugas dalam bentuk soal, tetapi kita selalu memberikan penjelasan yang kita rekam atau video dan kita kirim ke grup. Kalaupun ada kesulitan, kita selalu menunggu untuk siswa bertanya guna untuk meningkatkan hasil yang efektif dan maksimal. Terima kasih Bapak. Mungkin masih ada ASN yang kurang paham akan pentingnya nilai anti korupsi dalam setiap menjalankan tugasnya. Kira-kira apa pendapat Bapak terkait itu? Pentingnya indikator pada aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Korupsi tidak hanya pada keuangan, tetapi di sini juga waktu. Kita selalu mendisiplinkan rekan-rekan guru untuk selalu disiplin. Hal ini ditunjukkan dalam absen kedatangan dan juga waktu pulang, di mana absen tersebut tidak dimanipulasi karena bentuk dari kejujuran. Terkait dengan implementasi nilai anti korupsi dilihat dari pelaporan dana bos atau keuangan. Kira-kira bagaimana prosedur pelaporannya nggih Bapak? Kaitannya dengan pelaporan dana bos, hal yang kita lakukan agar tidak terjadi penyelewengan, maka kita melakukan pelaporan monitoring secara transparan. Pelaporan dana masuk, maka ketika ada pengeluaran dari dana bos, maka kita laporkan sehingga dana yang masuk dan keluar sesuai dengan kebutuhan. Bekerja sama dengan komite sekolah, dan tentunya juga semua Bapak Ibu guru mengetahui
semua pengeluaran dana BOS tersebut, sehingga tidak ada penyelewengan kepada bendahara yang sudah kita pilih. Tentunya dalam nilai-nilai aneka di sekolah, saya sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan terakhir, Bapak. Mungkin ada saran terkait kami sebagai ASN dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN di sekolah. Dan bagaimana jika ASN tidak menerapkan nilai-nilai aneka tersebut? Tentunya sebagai ASN, kita harus mampu dan bisa menerapkan nilai-nilai aneka. Jika ASN tidak memiliki nilai-nilai aneka, tentunya membawa dampak seperti pelayanan tidak maksimal. Terima kasih Bapak atas waktunya pada kesempatan hari ini. Semoga wawancara kita hari ini membawa manfaat khususnya untuk saya sebagai calon pegawai negeri sipil di UPT SD Negeri Penataran 06. Iya Pak Sandri, terima kasih sama-sama, mudah-mudahan untuk ke depan akan lebih baik dan hasil kerja kita menjadi maksimal.